Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait tentang persiapan teman-teman sekalian dan menghadapi seleksi P3K tahun ini. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan kompetensi teknis untuk kawan-kawan yang melamar pada seleksi P3K untuk formasi guru. Oke. Namun sebelum kita masuk ke tryout-nya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, jadi aturan mainnya itu teman-teman, saya berikan waktu sekitar 15 detik untuk menjawab pertanyaan yang telah kami berikan. Setelah itu kita akan bahas secara bersama-sama. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Jadi soal pertama itu berkaitan tentang bagaimana kompetensi guru dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi seorang guru fisika di sekolah menengah menggunakan simulasi komputer untuk menjelaskan konsep gaya dan gerak. Dia membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan meminta mereka untuk mengeksplorasi berbagai skenario fisika melalui simulasi tersebut. Pertanyaannya, apa kompetensi teknis yang paling jelas ditunjukkan oleh guru tersebut? Berikan waktu 15 detik. Oke, waktunya sudah habis. Jadi kita lihat kita diberikan 4 buah opsi, yakni A. Penguasaan materi pelajaran, B. Kemampuan mengelola kelas, C. Kemampuan menggunakan teknologi pendidikan, dan D. Keterampilan evaluasi dan asesmen. Jadi untuk jawaban kasus pertama ini, yakni adalah opsi pada bagian C, yakni kemampuan menggunakan teknologi pendidikan. Sebab apa? Di sini dituliskan guru tersebut menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks melalui simulasi. Ini mencerminkan penguasaan dalam mengintegrasikan alat digital ke dalam proses pembelajaran sehingga membuat materi lebih menarik dan interaktif. Oke, kita masuk ke kasus yang kedua, rencana pembelajaran. Jadi seorang guru bahasa Inggris sedang merencanakan pelajaran tentang membaca pemahaman. Dia menyusun RPP yang mencakup tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, dan alat penilaian yang sesuai. RPP ini juga mencakup variasi kegiatan untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Apa kompetensi teknis yang paling utama dalam situasi ini? Silakan dijawab. Untuk 15 detik. Waktu habis. Apakah jawabannya A. Keterampilan praktis, B. Penyusunan rencana pembelajaran, C. Kemampuan berkomunikasi, ataukah D. Kemampuan diferensiasi? Jawabannya itu adalah B, yakni penyusunan rencana pembelajaran. Guru ini menunjukkan keterampilan dalam merencanakan pengajaran yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan RPP yang mempertimbangkan tujuan, metode, dan penilaian sangat penting untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3, yakni tentang mengelola kelas. Di tengah pelajaran, seorang guru menyadari bahwa beberapa siswa kurang fokus dan cenderung mengobrol. Untuk menarik perhatian siswa kembali, guru tersebut menggunakan teknik pembelajaran aktif dengan mengajak mereka berdiskusi dan bertanya. Kompetensi teknis apa yang paling terlihat dalam tindakan guru tersebut? Silakan dijawab. Oke, apakah A. Penguasaan materi pelajaran, B. Kemampuan mengelola kelas, C. Kemampuan evaluasi dan asesmen, atau D. Kemampuan menggunakan media pembelajaran?
Apa jawabannya, kawan-kawan sekalian? Oke, jawaban yang tepat adalah opsi bagian B, yakni kemampuan mengelola kelas. Jadi, tindakan guru dalam mengolah dinamika kelas dan menarik perhatian siswa kembali itu menunjukkan kemampuan guru tersebut untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sehingga, penggunaan teknik pembelajaran aktif juga merupakan strategi efektif dalam pengelolaan kelas. Masuk ke soal yang keempat. Seorang guru sejarah ingin merancang ujian untuk menilai pemahaman siswa tentang Perang Dunia Kedua. Dia berencana membuat kombinasi soal pilihan ganda, esai, dan soal analisis sumber. Apa yang harus diperhatikan guru tersebut saat menyusun soal esai untuk memastikan kualitasnya? Silakan dijawab. Baik, jadi untuk soal kasus yang keempat ini, dia menekankan dalam tipe desain assessment terusus soal ujian. Nah, jadi berdasarkan soal ini, maka jawaban yang tepat itu adalah opsi pada bagian B, yakni menyusun soal yang terbuka dan mengharuskan siswa memberikan argumen yang jelas. Pada soal ini, itu ditekankan adalah apa yang harus diperhatikan oleh guru ketika menyusun soal esai. Jadi kita fokus ke soal esai saja. Nah, dalam penyusunan soal esai itu harus dirancang untuk memungkinkan siswa menyampaikan pemikiran kritis dan argumen yang mendalam. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi pemahaman siswa secara mendalam atau komprehensif. Nah, menggunakan bahasa yang sulit atau menghindari topik kontroversial itu tidak akan meningkatkan kualitas penilaian. Kita masuk soal yang kelima. Seorang guru matematika memberikan umpan balik kepada siswa setelah mereka menyelesaikan ujian. Guru tersebut memberikan komentar umum tentang kinerja kelas secara keseluruhan, tetapi tidak memberikan umpan balik secara individual. Nah, apa yang perlu diperbaiki oleh guru tersebut? Silakan. Waktunya sudah habis. Apakah B, C, ataukah D? Baik, jawaban untuk soal 5 ini itu berkaitan tentang umpan balik ya. Itu adalah opsi pada bagian A, memberikan umpan balik individual yang spesifik untuk setiap siswa. Kenapa? Lebih jelasnya, umpan balik yang spesifik itu membantu siswa memahami area mana yang perlu mereka perbaiki dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Umpan balik umum itu tidak memberikan informasi yang cukup untuk pengembangan individu atau peserta didik. Oke, nah jadi itulah tadi 5 soal terkait tentang kompetensi teknis guru. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian guna untuk mempersiapkan rekan-rekan sekalian untuk menghadapi seleksi P3K, terusus bagi kawan-kawan yang mengambil formasi P3K guru. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.